Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Herunisa dengan NIM 860365175. Saya dari jurusan PGSD. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan baik. Tugas ini disusun untuk memahami pentingnya pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi perkembangan pendidikan di era digital. Dalam pembahasan ini, dijelaskan mengenai makna pilar pendidikan sebagai dasar pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, tantangan penerapannya di era digital, serta relevansinya terhadap kondisi pendidikan nasional saat ini. Saya menyadari bahwa tugas ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tugas ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca maupun penonton presentasi ini. Terima kasih. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam proses pembelajaran, cara berkomunikasi, maupun pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan dasar pendidikan yang kuat agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan positif. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan merupakan dasar atau penopang utama dalam sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan keterampilan peserta didik. Pendidikan yang memiliki dasar kuat akan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan mendampingi dan memotivasi peserta didik agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri dan percaya diri. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter peserta didik. Yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital, teknologi memberikan kemudahan dalam pembelajaran, seperti penggunaan internet, media pembelajaran digital, dan pembelajaran daring. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang muncul adalah rendahnya literasi digital peserta didik. Banyak siswa menggunakan media sosial tanpa memahami etika dan tanggung jawab. Selain itu, muncul masalah seperti hoax, cyberbullying, dan menurunnya sopan santun dalam berkomunikasi. Dalam kondisi tersebut, prinsip Ingarso Sung Tulodo sangat relevan karena guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Prinsip Ing Madya Mangun Karso dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan interaktif melalui video pembelajaran, diskusi online, dan kuis digital agar siswa tetap termotivasi. Sedangkan prinsip Tut Uri Handayani dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri, berpikir kritis, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Yang keempat, refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan nasional saat ini. Pendidikan modern tidak cukup hanya menekankan pada nilai akademik,
tetapi juga harus membentuk karakter dan moral peserta didik. Melalui penerapan keteladanan, motivasi, dan dukungan kepada peserta didik, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pedoman penting dalam membangun pendidikan Indonesia di era digital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.